benar semua tuh. Karena punya dalil. Yang nggak benar itu muter kagak, nunjuk kagak, sholat juga kagak. Itu yang nggak benar. Tuh, menurut kita. Tapi menurut mereka yang nggak sholat ya benar aja, yang nggak sholat juga benar. Makanya Bapak dalam Majmu'atul Aqidah, kalau kita toh belum mampu mengamalkan agama Allah semuanya, maka jangan sampai jadi ladang mainan. Kadang-kadang kita sholat aja diajak bercanda. Oi, kemana? Ayo sholat. Oi, nitip. Oi, salamin ya gua sholat. Nah, ini guru kita kolor ini model. Sholat minta disalamin, bu. Nanti ya, oi salamin aja nantinya. Nah, kalau toh belum bisa, afwan, saya mohon maaf izin belum bisa. Kenapa? Kalau kita menghina-hinakan anaknya, menganggap remeh tentang ibadah, kalau yang ngaji kitab Sulamut Taufik, ismun kabir atau ismun azam, dosa yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yuk, Nabi dilahirkan untuk apa? Untuk mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun-rukun iman. Yang namanya Islam, mana sih Islam? Al-Islamu an ta'budallah. Yang namanya Islam itu Pak, orang yang menyembah Allah. Kalau dia ngaku Islam enggak beribadah, padahal perempuan itu enggak perempuan itu tidak nifas, perempuan itu tidak sedang junub, maka dia termasuk Islamnya Islam ngikul. Bu, kalau perempuan tidak ada rusuhnya enak, ada masa halangan betul? Gagak, saya gagak Ustaz. Juga masih kuat sholat, nggak usah, nggak haram sholatnya gitu. Kalau laki-laki ada Pak? Head-headan. Iya. Ayo ini masjid sudah luar biasa indah megah. Iya kan, lihat luarnya udah luar biasa. Hasil uang siapa? Uang masyarakat, uang Bapak, betul? Hasil Bapak usaha 10.000, 50.000, bantu sesak, dua sak, bantu bangunnya, gotong royong, betul? Pak, ini tabunganmu. Tempat inilah yang nanti akan menjadi hak milik Bapak di akhirat. Jangan tunggu dari Natal yang isinya Pak. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Sahat Bapak, mari kita bersama-sama sholat berjamaah ke masjid Bapak. Malu yang ngajaknya dari Natal. Yang ngajak ke masjid orang Natal Pak, musafir 3 hari, 7 hari, 40 hari. Yang bangunnya kita, yang gotong royong kita, pakai uang kita, masa diajak orang luar, betul? Yuk sadar, ini punya Bapak. Bapak bangun masjid ini sama dengan membangun istana di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngapain kita pengen gede-gede masjid kalau nunggu hari raya Idul Fitri? Ngapain kita besar-besar masjid kalau nunggu hari raya kurban Pak? Di lapangan aja bisa itu Mas. Tapi untuk sehari-harinya bagaimana sholat maghribnya? Ya kan? Bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana di hari Jumatnya? Kalau hari Jumat jangan kemana-mana. Kalau nggak ada kepentingan yang memang mendesak pada hari itu, ada yang memfatwakan haram keluar hari Jumat, ada yang memfatwakan makruh pergi di hari Jumat. Tuh, hati-hati Pak. Pergi dari hari Jumat jauh dari masjid kita, padahal ada unsur, nggak ada unsur yang dibenarkan oleh agama, Bapak berdosa walaupun Jumatan di luar. Kenapa? Yang bikin masjid orang kampung, wajib mengisi masjid adalah orang kampung. Kalau yang di pinggir Hamara, nggak ngerti saya. Bangun masjid hanya sekedar untuk
tempat ibadah, anta'budallah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapaknya berjamaah, ibu-ibunya rajin pengajian, betul? Masih pengajian di mana? Ya udah gak lama gak undang lagi soalnya. Maka saya tanya, dia bagaimana maksud saya? Iya, kenapa hidupkan masjid kita, ramaikan pengajian kita, ayo walaupun ketak yasinan, jangan nyepelin Yasin. Kalau yang ngaji kitab Ibnu Katsir, kalau yang ngaji asbabun nuzul tentang surah Yasin, kan luar biasa faedahnya. Manfaat likulli syai'in qalbun, kata Nabi. Setiap sesuatu yang ada di alam dunia punya hati. Sedangkan hatinya Al-Quran adalah di surah Yasin. Jadi yang nyepelin Yasin itu hatinya Quran, kehidupannya Al-Quran. Kalau pengen hidup keimanan kita juga, hadis surah Quran. Apa surah Yasin? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berapa itu? Bu? Ayat? Nanti minta sawer sama Pak Halim. Berapa Bu? Ayat 12 Bu Pak. Ternyata surah Yasin memberikan peringatan bahwa setiap orang yang mati itu dihidupkan lagi, betul? Pak? Sering orang dulu mati. Ada yang sudah mati. Kira-kira dalam kubur itu hidup apa kagak? Dari mana Bapak tahu? Emang udah pernah SMS? Atau dia pulang lagi ngasih tahu itu? Enggak kan? Tapi kita yakin yang mati itu hidup lagi, betul? Mana ayatnya? Di antara ayatnya surah 2 ayat 12 dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asrahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati. Tuh. Dan menulis dan membalas apa yang pernah dia kerjakan selama hidup, dan menulis dan pasti membalas apa yang dia tinggalkan setelah mati. Mati. Apa yang kita kerjakan ditulis, termasuk malam ini. Innal malaikatu, sesungguhnya malaikatul maut, sab'ina marratan, 70 kali melihat tulisan ruh kapan kita mati. 70 kali Pak. Malaikat maut itu nengok catatan ruh Sofia, ruh Pak Soroso, ruh Pak siapa? Pak Sebudin. Iya, Pak Saidi. Iya, itu tidak 70 kali sehari ditengok oleh malaikat maut. Khawatirnya malam ini yang ke-70 kita ditengok. Sudah ke-70 beres pula. Istirahat. Nah yuk siapkan, dan semua pasti dibalas. Iya, dibalas oleh Allah. Maka tugas kita yuk dengan mengenang hari lahirnya Rasulullah, tambahkan rasa keyakinan bahwa janji Allah itu nyata. Orang yang mati dan kelak kita akan diberi balasan sesuai amal masing-masing insan. Yang kedua, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Tugas kita adalah Islam, Pak, menghidup-hidupkan siar-siar agama Allah. Kalau orang Kristen mana mungkin ngingatin kita mauludan, betul? Yang harus merayakan yang kita. Apa kita itu man adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihiyal Islam. Siapa yang merayakan? Dalam kitab itu kalau mengagungkan hari Nabi, Pak, adabnya ada beberapa hal. Satu, pakaian harusnya kalau yang pengajian dalam rangka memperingati Maulid, kalau ibu dalam Maulidan harusnya pakaian yang bagus-bagus, Pak. Tuh. Pakaian bagus, berdandan yang bagus, pakai minyak wangi, tapi jangan kelewatan. Pakai minyak wangi sebuah botol ditumpahin semua.
Tuh ada. Yang kedua apa lagi? Siapkan jamuan. Tuh, maka alhamdulillah ini saya lihat di depan ada WC. Ya, itu jamuan. Nah, itu dalam rangka Maulidiyah, Pak. Dalam rangka mengagungkan Rasulullah. Terakhir, apa lagi yang harus kita? Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Niat menghormati, niat mengagungkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling indah dan mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang paling baik. Kalau contoh kami Ustaz masih banyak kurangnya. Tapi kalau niru Rasulullah, Quran yang hidup, contoh nyata dalam segi ibadah. Maka kata Az-Zahid mengatakan siapa yang mengaku bersunah, mencintai Nabi, tapi dia tidak jarang atau jarang melakukan sunnah-sunnah Nabi. Bapak biasa sholat duha apa kagak? Pak, senang sholat duha apa enggak? Selesai sholat isya dan sholat sunnahnya apa enggak? Kadang-kadang jika manuk matuk jagung Pak berangkat sholat. Datang belakangan pulang pengen duluan itu kita. Sholatnya pengen dulu, datangnya belakangan dulu. Beres assalamualaikum. Burung motor enggak wiridan lagi. Bapak kan punya orang tua, betul? Kita punya orang tua, Bu ya? Punya istri Bapak, punya suami Ibu, Ibu punya anak, Ibu punya cucu. Doamu di situ letaknya, jangan buru-buru. Selesai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfaran kalau berjamaah. Kalau enggak ya berdoa minta ampun, istighfar, minta ampun, doakan ibumu. Oh, ini ya Allah yang karim. Giliran emaknya mati statusnya kayak orang Lampung Pos, Pak. Penuh dalam HP. Wow. Ibuku yang tersayang, maafkan daku yang belum pernah Hai. Biar orang semua tahu seolah-olah saya kemarin kemana. Pas sakit dibentak-bentak, betul? Lagi sakit udah kayak melihat apaan? Ya makan belum ada. Boro-boro diberikan di Via Bakery. Iya, boro-boro maknya diberikan kue donat di Via Bakery itu. Bakery loh, bakery. Iya belikan boro-boro. Boro-boro dibelikan jeruk. Giliran mati maknya, waduh, statusnya sedunia tahu kalau dia sangat sayang sama maknya. Kemarin melihat dia udah kayak apa, dia nggak betah. Maklum kencing dari kasur, BAB di kasur, wah la ilaha illallah, pakai kaki. Ada yang begitu? Oh, sengsara hidup bangunan kita. Iya. Makanya masya Allah, yuk kita akan punya orang tua. Doakan orang tua jangan sampai pikun. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bughli wal haram. Nomor 5 Pak, penyakit yang paling bahaya. Makanya yang udah tua-tua ini saya udah pada tua-tua ini dalam. Iya, awas bapak-bapak ini yang usianya udah 50 tahun ke atas. Ibu-ibu yang udah usianya 50 tahun ke atas. Ngamalin doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bughli wal haram. Nomor 5 yang paling penting. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, jangan jadikan saya tua tapi pikun. Tahu pikun? Los akalnya. Kan alangkah ruginya usia yang tua harusnya banyak ibadah. Ini nggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sia-sia usia tua. Maka yuk mudah-mudahan kita tua tapi dihindarkan dari penyakit pikun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yuk hidupkan agama Islam. Sekarang sampai hari ini masih ribut tentang bid'ah. Ada bid'ah dulu saya. Iya. Kata Umar mengatakan siapa yang merayakan, siapa yang memuliakan, cara memuliakan
marhabanan dulu. Ada yang keluarganya kumpul bacakan dalam rangka marhaban Nabi. Yuk silaturahmi. Akan begitu, macam-macam cara merayakan peringatan Maulid Nabi. Intinya man ahyal Islam, menghidupkan agama Islam. Tiga, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Apa keuntungannya? Keuntungan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi, Bapak, adalah menambah rasa mahabbah, rasa kasih sayang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Qul in kuntum, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apabila mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi. Ikuti Rasulullah. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka ikuti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, senang sholat duha, senang sholat tahajud, senang badiah qobliyah, senang awabain, senang dia sholat witir, bangun fajar pagi, banyak dia zikir, maka dia adalah kalangan umatku. Maka kalau dia sudah senang demikian, karena ma'i fil jannah, kujamin bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang tidak rugi, Bu. Karena kata Nabi, ada nanti umat Muhammad rugi masuk surga tapi enggak bertemu Rasulullah. Alangkah ruginya kalau nanti kita tidak bersama beliau, tidak bertemu dengan beliau, masuk surga tapi tidak bertemu, tidak berhadapan, bahkan tidak bersama beliau, bahkan tidak merasakan air telaga Kausarnya beliau. Nauzubillah. Hadirin Bapak Ibu, banyak yang harus kita tiru, bukan hanya sholatnya, dalam berumah tangganya. Satu, dalam berumah tangga pasti nggak seindah yang pernah dibayangin, betul? Kalau sebelum nikah, Bu, kayaknya wow, ngelihat gunung dari jauh itu indah aja kayaknya. Bapak pernah lihat gunung dari jauh, kan indah kayaknya. Deketin itu gunung, Pak, ada udah sawah di dalamnya. Di dalamnya banyak jurang, betul? Begitupun dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu enak diangan-angan, dijalaninya luar biasa banyak rintangan. Menggapai sa'adah, sakinah, mawaddah dan warahmah bukan bim salah bim abrakadabra, bukan berarti nggak pernah ribut. Lah Nabi sama istrinya jangan sering ribut. Tuh, sahabat Nabi Abu Bakar, Umar ribut. Istrinya Umar itu bawelnya luar biasa, lewat dari kadarnya. Iya, tapi Umar itu ngalahnya. Pak, belajarnya begitu. Kalau pengen bertahan dalam berumah tangga, paling tidak belajar sunnah Nabi dalam berumah tangga. Bapak harus tahu seminggu berapa kali berikat. Bu, bapaknya pernah menikah enggak? Seminggu pernah beli apa ini? Daging? Enggak, nunggu besek. Dapat daging ada yang tahlilan. Ya Allah, awal baru dapat daging. Ngaji kita ukur, Pak. Ya, dalam ukur itu berapa kali kita belikan istri pakaian dalam setahun. Lu ukur, jangan atur. Kalau istri pengen kelihatan cantik, baju apa yang harus dibeliin? Itu ukur, jangan atur. Iya, tanya dong. Iya, baju apa biar istri cantik? Bapak senang istrinya cantik, Pak? Bapak tuh, Bu, sebenarnya pengen jujur, tapi gengsinya diudek. Iya. Maka jangan marah, ibu nggak dipuji, jangan marah. Bapak, istri itu kadang-kadang pengennya dipuji aja, Pak. Ada mutuh-mutuh ditambah. Kita laki enak melihatnya. Laki istri mau muter-muter biar dipuji, istrinya duduk. Nanti mah gelong. Berapa tunggu di sana, muter ya.
harum enggak kan maksudnya? Ini boro-boro. Enggak, uang penipu. Tidak. Itu istri memang begitu. Cuman suami juga memang begitu tadi ada. Kalau tidak, saya pernah lihat Bapak Jokowi wawancara. Bu, katanya. Ditanya itu yang wawancara, saya ibu istri sama istrinya Pak Jokowi. Bapak romantis apa enggak? Yo biasa saja. Loh. Jadi Pak Jokowi ya ditanya istrinya, Bapak romantis apa enggak? Yo biasa saja. Katanya kita harus mampu menerima apa kagak. Yang namanya romantis itu enggak semuanya yang sayang, mami ke PMR yuk. Goyang. Iya, cara sama orang nggak sama, maka istri nggak boleh banding-bandingkan suami sama suami orang. Bu, Pak, itu mah istrinya si Mursidah, suaminya tuh, masya Allah Pak, saya melihatnya masya Allah, itu dibawa terus ya malam minggu ke depan Masjid Agung yang namanya bulan-bulan itu Pak, kemarin melihat Jamrud. Kata istrinya, Bapak, lah Bapak ini omong apa? Kata suami, ya udah kawin sana. Nah, ujung-ujungnya begitu, betul. Kenapa? Karena ngebanding-bandingin. Maka nggak boleh. Ada yang nanya, Ustaz, gimana hukum suami nggak sholat? Ada Pak Ustaz bilang nggak boleh tidur sama suami yang nggak sholat. Karena tidur sama suami yang nggak sholat sama dengan tidur babi sama babi. Waduh, kacau pula itu ngajinya Pak. Walah, kata saya ini ngajinya bab fikih bukan bab rumah tangga ternyata. Iya, ngaji ilmu fikih berkaitan tentang hewan masuk ke dalam bab rumah tangga, hancur rumah tangga orang. Jadi ibu nggak pernah tidur, nggak mau saya. Kenapa? Udah lama saya sama bapaknya beda-beda aja loh. Terus ya pokoknya bodoh amat bapak-bapak saya. Kalau pengen, bodoh amat. Kenapa katanya? Karena dibilang babi Ustaz. Kata Pak Ustaznya kalau tidur sama suami yang nggak sholat sama dengan kelonan sama babi. Ini ngaji fikihnya bener Pak. Bener ngaji fikihnya, tapi bab rumah tangganya salah. Tuh. Ilmu fikih berkaitan tentang nafsu masuk dalam bab ranah rumah tangga. Firaun itu nggak ibadah, tapi tidur jodoh nggak siap. Isa, nganak juga. Tuh. Jadi artinya maaf ibu bapak. Nah ini perlu dilurusin. Kalau kaidah ilmu fikih tentang berkaitan hewan yang tidak dimuliakan memang benar. Perumpamaan itu Pak, warning buat kita, lampu kuning buat kita, peringatan bahwa yang namanya manusia itu kunci kemuliaannya adalah ibadahnya. Walaupun bentuknya badan bagus, kalau ibadahnya nggak bagus, maka diserupakan oleh ilmu fikih, oleh Allah mirip-mirip ulaika kal an'ami bal hum adol, lebih buruk daripada binatang. Maka seburuk-buruknya binatang itu ada dua macam, khinzir wal kalbun, anjing atau babi. Tuh, itu fikihnya. Tapi dalam bab rumah tangga nggak boleh. Ibu nggak mau tidur sama bapak gara-gara nggak sholat, durhaka. Tidak akan pernah mencium surganya Allah bagi seorang istri yang berani memisahkan diri dari suaminya. Lagi suaminya mode mami, langsung istrinya kemon. Iya, ini kadang-kadang nah, apa sih? Udah kayak padahal lagi pacaran di towel dikit. La ilaha illallah. Betul. Nggak boleh. Saya tegaskan kembali. Seburuk apapun suamimu, tukang malik, wa insana wa insaroko. Dalam hadis Nabi, seburuk apapun suamimu, walaupun dia tidak ibadah, tidak sholat, bahkan kafir mungkin dia, kalau toh dia nilai ibadahmu ada di tangannya. Kalau kamu berbakti, maka surganya istri
langsung peluk suami, minta maaf kecup pipi kiri kanan, beres. Pokoknya bapak dikodoan, terserah bapak berapa hari tidak tidur, kodok sekarang. Aduh, Pak, itu rumah tangga. Jangan bilang rumah tangga ini, karena nanti bisa jadi istri jadi musuh suami, suami jadi musuh istri. Kita berharap menjadi rumah tangga kita bukan hanya di dunia, tapi bisa menjadi teman di akhiratnya Allah, bisa saling tolong menolong. Pak, maka istri yang paling baik kalau ketika suami di masjid Nurul Hidayah, Allah itu anak aja, anaknya dibawa ke masjid yang sudah umur di atas 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun minimal 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun jangan dulu dibawa ke masjid karena belum masuk ranah mumayyiz, Pak. Belum masuk ranah fikih, belum datang hadis mulusi bianakum bisolatihum, belum masuk ranah pelatihan sholat di masjid. Kenapa? Belum mumayyiz, belum ngerti. Kalau yang udah model begini kan ngerti. Nah, jadi udah ngerti. Kalau 5 tahun, nah jadi udah. Katanya, nah jadinya bercanda kita sama anak di sholat. Anak muter, masuk bawah sana seru. Nih kalau bapaknya pakai kolor, kalau kagak numbur. Nah di rumah biar sama emaknya dulu. Kalau yang di bawah umur 5 tahun bagusnya jadinya. Tapi ada aturan dulu dalam hadis. Tapi pelatihannya kapan? 5-7 tahun, minimal 7 tahun baru dikencangkan masuk ke masjid. 10 tahun sudah main boleh sentil-sentilan. Kalau 7 tahun jangan dipukul. Kalau 7 tahun itu bahasanya sayang-sayang. Anakku sayang, abang ganteng, sholat sayang. Tuh, nanti 10 tahun murahim namanya, mau mendekati akhir balik, mulai masuk kategori wadribu alaiha, boleh ambil. Nah, sholat sayang, masih nggak mau sholat. Nah, sholat nggak? Mata naik, masih juga. Sholat kagak? Jalan 2, pilih kuping, paha, mata. Suruh milih, mau dijewer paha, apa kuping, apa dicubit paha, atau ditabuk pantatnya. Itu pelatihan pendidikan Islam. Jangan ibu marah. Makanya kalau suami ngedidik anak, ibu jangan ambil hati. Ini lain. Katanya niru Nabi. Nabi itu keras sama anak, Pak. Siapa bilang Nabi gak keras sama anak? Kita ini lah Allah bikin anaknya keras-keras. Iya. Giliran udah jadi susah kita lembek karena sayangnya kelewatan. Sama anak tuh ada keras-keras, cuma sudah tegas. Nabi bilang, wahai Fatimah, kalau kamu kedapatan mencuri, ayah potong tanganmu. Tuh, bahasa pengancaman, Pak. Dipotong. Kalau kamu sampai maling, enggak orang lain, nah ayah potong tangan kamu. Tuh, pendidikan, Pak. Kita kadang-kadang suami istri berantem gara-gara ngedidik anak nggak sinkron, Bu. Pak, ya apa suaminya marah, wah dicewer, wow ayah nyubit, ya ayah memang begitu, nggak ngerasain lahirin, 9 bulan 10 hari itu susah, sesar mahal, iya ribut sama ayahnya, nah, akhirnya anak ngerasa dibela sepihak, nggak akan benar. Kalau toh ayahnya marah, anak datang ke mak bilang, nah makanya nurut sama ayah tuh. Kalau ayah nggak berarti ayah pengen kamu jadi orang baik, dia nggak
supaya berarti tidak ada bela sebelah tempat. Kalau emaknya yang marah datang ke ayahnya, ya begitu. Ayahnya pun demikian, makanya nurut sama mama. Emak itu bagus, minta duitnya gampang kalau nurut. Kan gitu. Jadi malah ayahnya yang ngamuk. Nah, sudah beres rumah tangga kita kacau gara-gara anak. Maka yuk, dalam rangka memperingati Maulid kembali tugas kita adalah meniru-niru kehidupan Rasul. Kalau kau seperti Rasul kayaknya nggak mungkin. Jauh Pak kalau meniru Rasul, tapi minimal niru-niru lah. Mana yang kita mampu tiru dengan yang baik. Insya Allah. Nah, inilah manfaat dari peringatan Maulid Nabi. Kenapa sih kita disuruh mengadakan, memperingati atau menghidup-hidupkan hari raya, hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa ini? 10. Oh, terus Pak, saya belum minum ini. Bismillah. Hadirin Bapak Ibu orang tuaku sekalian, panjang terlalu kasihan. Lagi yang saya sampaikan belum tentu diamalin. Iya, gitu. Capek manjakinnya. Iya, saya rasa cukup. Iya, cukup. Sudah cukup sedang. Maka yuk saya mengajak wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Perhatikan masing-masing amal kita, nggak usah perhatian amal orang. Perhatikan bekal masing-masing, nggak perlu kita sibuk mengukur bekal orang, nggak akan tahu. Yuk berumah tangga berusaha baik, jadi istri yang baik, belajar jadi suami yang baik. Istri marah suami dia, suami marah istri dia, tuh beres. Minimal nanti cilubaan, dah beres itu marahan. Kalau sudah ciluba beres. Tuh kemudian berdalam bermasyarakat, maaf beri maaf. Kita hidup di tengah masyarakat, betul? Bukan di tengah hutan belantara. Ada tetangga kita yang mungkin maaf sakit. Ada tetangga kita yang mungkin capek. Ketika maaf beri maaf, hiburan di waktu malam, kerokeannya moyo jangan sampai tengah larut malam. Bininya ikan dalam kolam sampai jam 1. Ada tetanggamu yang sakit mungkin. Bukan berarti gak boleh itu sekedar hiburan, maaf, beribu maaf. Kaji kita ukut kita Ahlakul Banin Dusani dalam kewajiban tentang bertetangga. Dalam bagian nomor 3 disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Hati-hati, satu berkaitan tentang keributan di tengah waktu malam. Haram hukumnya kita malam-malam mengganggu orang, ribut, nyanyi, teriak-teriak di tengah malam. Mungkin bapak pengen senang-senang, tapi tetanggamu juga pengen tenang, betul? Silahkan hiburan, sekedar hiburan, tapi jangan sampai dosa kita dengan tetangga akibat tetangga terganggu di waktu malam. Ya hiburan sedang, masa gak puas-puas dari sebelum maghrib istirahat lanjut lagi, isya istirahat lanjut lagi, la ilaha illallah. Lagunya andahmu, mudah lagi andahnya. Lagunya kelilingnya, lagunya motor lagi, ingin nyanyi malam. Yang ibu-ibu lagunya tak sanggup lagi bertahan. La ilaha illallah. Suami istri saingan lagu, sindir-sindiran. Nah, tetangga sebelah sakit gigi, oh luar biasa. Nah, cenut duduk. Artinya hargai saudara kita yang lain. Nah, ini kita bertetangga, khawatir nanti di akhirat tetangga kita menghisap kita berat. Kalau toh ada
jadi dosa kita nggak ngasihnya. Tuh, ini Nabi yang nyontohin kita dalam berumah tangga dan bertetangga dan bermasyarakat. Nah, ayo di samping ibadah mahdoh diperbaiki, ibadah bermasyarakatnya juga perlu dibaikin. Masyarakat tetangga kita adalah orang yang paling dekat. Jangan iya kalau lagi banyak duit, iya kalau lagi senang-senang doang. Giliran mati, Pak, yang ngegali siapa? Saudara, jarang saudara kita yang ngegali. Saudara kita baris nungguin saudara lagi. Yang ngegali siapa? Tetanggamu bawa pacul, bawa linggis, betul? Mereka tentu berdarah tangannya. Kita mati urus mereka. Ya Allah, ya Karim. Ketika kita hidup takaburnya luar biasa tuh, matinya nggak usah disolatin itu. Sakaratul mautnya nggak usah diyasinin. Ambilkan salon kenceng-kenceng, roh beresin dia, beresin. Disebut semua salon mati dia. Bila ingin alih mati dia. Artinya kenapa? Hidup di dunia ini jangan semau kita sendiri. Ada aturan bermasyarakat, bertetangga. Kalau dia bernegara lah yang baik. Bisa. Kalau kita saling menghargai satu dengan yang lain, maka turunnya lafatahna alaihi barakatis sama'i wal ardh. Kenapa hujan sampai sekarang belum turun, Pak? Kemarin didatangi Pak Kapolres dari Kapolres Pusat, kita perlu nggak sholat istisqa? Kata beliau dari Polres itu. Saya bilang nanti dulu. Iya, instruksinya musyawarah dulu dengan Pak Bupati, camat, Pak Kaling-Kaling yang ada di daerah masing-masing. Kenapa? Karena nanti sebelum sholat istisqa, satu syaratnya harus taubatan dulu. Orang yang mau sholat istisqa itu jangan ujuk-ujuk sholat, nggak akan turun hujan. Ngerayu dulu sama Allah. Satu alat ngerayunya adalah bertaubat dulu, saling-saling minta ampun kepada Allah. Ilas tulir firdo si'ala, ngaku dulu astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata. Ngaku dulu bahwa kita ini banyak dosa, khawatir kita sombong dalam hidup bahwa kita merasa banyak amal. Selesai dari itu rukun-rukunan, minta maaf dulu dalam hidup, istri sama suami, suami sama istri, tetangga sama tetangga. Rukunnya dikumpulin sama Pak Kali, dikumpulin sama Pak RT. Yuk, khawatir hujan tidak turun, Allah sedang marah. Tuh, takutnya memang nggak hujan karena Allah sedang marah. Banyak terjadi dosa di antara sesama kita manusia, maka Allah mencabut keberkahan dari hujan dari kehidupan kita. Saya sampaikan begitu, Pak. Ya, selesai dari itu apa? Suruh bersih-bersih dulu masyarakat. Adakan gotong royong. Karena sekarang gotong royong di tengah masyarakat sudah mulai pudar. Hampir susah diajak gotong royong. Banyak teknik alasannya. Iya, banyak benar alasan. Apalagi selesai bersih-bersih, yang terapa lagi? Terus dari itu suruh ngapain? Suruh banyak sedekah dulu. Khawatir ada anak yatim-yatim di kampung ini, di lubuk ini ada anak yatim, kepalanya kuyuan dan benjolan, entarnya lisulan, baju kumal ilerah. Bapak punya anak bajunya mewah, mahal punya merek. Ada anak tetanggamu yang makin miskin, baju nggak saling-saling. Bisa jadi dosa kita karena Allah menahan berkahnya, karena harta kita nggak pernah kita pikirkan anak yatim yang ada di kita. Kita nggak peduli dengan fakir miskin, orang-orang tua yang ada di kampung kita yang dalam keadaan susah di jalan tua mereka. Tuh, disuruh sedekah dulu, saudara dengan saudara. Beres masih nggak hujan, baru terakhir tingkatannya sholat istisqa. Tuh, begitu tatanan sholat istisqa. Lalu ujuk-ujuk, sholatnya bukan di masjid. Nah ini, sholatnya di masjid agung. Bawa mobil, bawa motor bagus-bagus, baju jas, pakai dasi pula. Itu salah. Sholatnya di tengah lapangan. Yang punya sapi suruh bawa sapi, yang punya kambing suruh bawa kambing, yang punya ayam bawa ayam, yang punya burung bawa burung. Bawa burung maksudnya burung pebutun, burung kutilang. Ya, bawa mereka yang punya hati-hati
kiri bagian salat manusia, sebelahnya bagian hewan untuk berdoa kepada Allah. Dua syarat itu di dalam salat istisqa dibawa. Jangan salah pula, yang dibalik selendang, bukan pakai baju dari rumah kebalik. Ini ada yang nafsirkannya salah, dari rumah pakai baju diputar kebalik semua keluar. Nah, sokok dari atas. Bukan, yang dibalik itu selendang, kiri ke kanan, atas ke bawah. Kan gitu aturannya. Dulu di kami Menak Lantung, daerah kami dulu Pak, pernah sholat istisqa kebalik semua baju dari rumahnya. Nah, iya, katanya suruh pakai baju kebalik. Yang perempuan mau kena kebalik, yang laki baju kebalik. Nah, itu salah, menggunakan dasar dalil fikihnya. Baru istisqa nggak sekali. Tuh, boleh nggak boleh pakaian kita sholat istisqa pakai baju yang bagus-bagus, pakai baju yang paling jelek. Pikirnya aturan istisqa kita pakai baju mahal, cincin yang 10 jari cabut dulu, Bu. Gelang dicabut, jangan bawa harta yang mahal-mahal tuh. Enggak boleh. Lagi dirayu di hadapan Allah. Khawatir dengan harta kita jadi sombong, maksudnya ngehina-hina dulu di hadapan Allah, merayu Allah dalam istisqa kita. Ini malah bawa mobil Pajero, beres sholat istisqa depan Masjid Agung ke Pemda makan somai. Aduh, makanya maknya berapa? Makanya mahal ribu mak. Saya bilang, makanya berapa kali di Lampung Selatan sholat istisqa saya nggak pernah ikut. Bukan saya ngelawan, karena saya prinsip dalam ilmu fikih salah kaidahnya, walaupun dipimpin kiai. Kalau buat saya ngelihat kata titi dalam sebelum ibadahnya dulu dipenuhi syarat apa tidak. Terus kalau nggak hujan sholat lagi. Nah begitu Pak. Yuk, artinya kita sama-sama mawas diri sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang santun dan tersusun, apalagi sampai menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Ya, kilo maaf saya pribadi kilo putai hasan alon lain. Ya, jauh dari kata bagus, tapi baru hanya bisa ngomong, prakteknya mungkin jauh. Tapi yuk kita berusaha. Khairun nas man kafahu, wasarun nas man kafahu. Mudah-mudahan khairun nas man qala umruhu wa hasuna amalu. Amin. Wal amru ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mauhidah hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Solian. Sedikit saya simpulkan, satu hal yang paling utama dalam sebuah kehidupan, marilah kita bersama tingkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat terselamatkan baik dunia maupun akhirat, serta semoga kita selalu terlindungi dan dijadikan manusia yang mulia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berikan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Haji sendiri dan dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bapak Ustaz Ahmad Sofian. Kepada dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersila, saya bacakan terlebih dahulu. Ada bapak dan ibu yang mengirim doa mohon. Yang pertama Pak Sukiman, bapaknya bernama Yani bin Pranoto, dan kirim doa Mulyani binti M. Saleh. Selanjutnya Bapak Miko kirim doa anaknya Subrani.
dan mertuanya Nana Siti dan Ibu Ijat kirim doa untuk bapaknya Bakar bin Kembali, dan yang kedua Ibu Ratni binti Madhawi. Selanjutnya Ibu Sulfunati kirim doa untuk Bapak Ahmad bin Ishak. Selanjutnya Bapak Taufik Hidayat kirim doa dan menghol almarhum Bapak Tawi bin Salman dan Ibu Arsia binti Arsan. Selanjutnya Bapak Jaman sekeluarga kirim doa dan menghol untuk Bapak Marsani bin Adam. Selanjutnya Bapak Juherti menghol bapaknya bernama Ardaman bin Adam, dua Siti Aminah bin Adam, tiga anaknya yang bernama Rohimah bin Juherti dan istrinya bernama Rumah bin Jabbar. Selanjutnya menghol Ibu Arsik menghol Ibu Rubah bin Kiraji dan Nenek Saminah binti Adam. Selanjutnya Bapak Zainul kirim doa untuk ayahnya bernama Saiman bin Sami'an. Selanjutnya Bapak FCD menghol anaknya nama Najaruddin dan adiknya nama Mursyid bin Haji Suhaini. Bapak M. Nur menghol satu Siti Hawa binti Kasim ibu mertua dan dua Latifah binti Nayok. Selanjutnya Bapak Jaed menghol Datuk Ardaman bin Adam, dua Nenek Siti Aminah binti Adam dan kirim doa Ibu Tasma binti Atma di Dirasa. Selanjutnya Nana Supriyatna bin Sutaryat, Cinta bin Jaed. Selanjutnya Ibu Asih, Ibu Dasih kirim doa untuk orang mertuanya M. Ali bin Haji Islam, dan Ibu Dasih minta doa kepada kita bersama untuk kesehatan suaminya yang sedang sakit yang bernama Samsul Bahri bin M. Ali. Mudah-mudahan doa kita bersama untuk suami dari Ibu Dasih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon Bapak Haji Sairi untuk silsilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakatuh wal imam ya muslimin ya muslimin wa sahabati wa tabi'in wa ulama nabi muslimin al-mu'minin wa jamalakal qarbin sultan syaikhul jalali al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
عليهم ولا الضالين ثم جميعا نذكرون المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سجعلنا وقربيا فيوابا يعبسنا معنا وأنتنا وزدنا وصالحا 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 وأنفسنا وأجابنا وأولنا وجميع المسلمين والمسلمات وأولنا في هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الوسواس في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
La ilaha illallah
في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل الله وكفى بالله علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على محمد كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا يا معبود حمد الشاكرين حمدا في مزيدا. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمنا حقا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت بنا بالمعرفة سبيل سوف علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم قلبنا شفاء لا تسمع علم لا ينفع. اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام وأعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب فتنة المحيا والممات. اللهم صل وسلم تنجينا من جميع العافية وتقضي لنا من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشرات وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الخير من جميع الخطايا في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أوصل ثواب ما قضى من القرآن العظيم ومن فاتك سورة الفاتحة وما حلل السبب في هذا المجلس هدية منا وسيرة ورحمة نازلة وبركة سميلة وصدقة متقبلة إلى حضرة نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد القاسم بن بابا سيدنا خديجة اسمه شهادة لنا صلاة ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغربها وبلغنا خصوصا على هديه جميعهم فيما هذا المجلس. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة في هذا المجلس. اللهم عافنا وسلم بلسان برجله والبسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور الدنيا وأنجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا خصوصا إلا أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن واعف عنهن. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة في قبورهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا واغفرنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا sultan برحمتك أستغيث. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam hari ini kami menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dan dosa kami yang pernah kami berbuat, baik dari dosa mata kami ya Allah, dosa dari melihat orang lain dengan pandangan menghina, dosa dari dua telinga kami, dari pendengaran kami, dari dosa mulut kami, dari setiap perkataan kami ya Allah. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati istri kami. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati suami kami. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati anak-anak kami. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati saudara kami. Ya Allah, dengan lisan ini kami menyakiti hati tetangga-tetangga kami. Ya Allah, jadikan lisan ini lisan yang salimatun. Ya Allah,
nanti ketika kami hendak menghembuskan nafas, ucapan perintah kami mengharap kepada-Mu ya Allah, agar kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, berikan mereka panjang umur, berkah amalnya ya Allah. Jangan Kau timpahkan kepada orang tua kami yang sedang sakit usia dalam penyakit pikunnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram, a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mata fi hadzal majlis. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Peliharalah iman dan Islam kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alna ya Allah auladana auladan salihah fi qur'an sunnatil fuqaha fi dini hayatihum fi dunya wal akhirah. Rabbi la tazarni fa la takhirul warisi rabbi habli minas salihin wal zalimin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wal mawta wal iman wal islam. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan akal kami, sehatkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan umur dan amal kami menghantarkan kami masuk surga-Mu. Ampuni dosa daripada dua tangan kami ya Allah, ampuni dosa dari dua kaki kami, ampuni dosa dari hati kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di malam hari ini kami mengadakan peringatan Maulid Nabi. Jadikan peringatan ini sebagai sarana ibadah bagi kami ya Allah, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasul kami. Kumpulkanlah kami nanti bersamanya di surga-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan dikala kami mulai kepanasan, air kami mulai mengering, keadaan ekonomi kami makin sulit ya Rabb. Apabila air hujan tidak turun akibat dosa yang kami perbuat, maka ampunilah dosa kami. Sesungguhnya Engkau ya Arhamar Rahimin, sesungguhnya Engkau ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salama wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina syafa'atal jannah wal nar wal 'afiyatal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara kami yang sudah meninggalkan alam dunia, jadikan tempat kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, perumpamaan alam surga-Mu ya Rabb. Kumpulkan kami nanti di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya Rabbi sayyid wa masil maqasidana ya maqsud wa sil maqasidana ya ma'bud sil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil fatihah bi sirril fatihah suril fatihah lahum subhanallahi tahiyatan bi assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara pengajian malam hari ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad malam hari ini. Dan apabila saya selaku membawakan acara pengajian kali ini terdapat tutur kata yang kurang dikenal di hati bapak, ibu dan seluruh para hadirin semuanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita dulu